Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Pandawa untuk melanjutkan video-video lanjutan atau video part 2-nya. Ini yang kemarin kita rendam selama 24 jam. Setelah 24 jam kita ambil lagi, ditiriskan, lalu nanti direbus kembali teman-teman. Ditiriskan semuanya, nanti direbus kembali, direbus ulang. Jadi proses perebusannya 2 kali teman-teman ya, agar lebih matang untuk proses peragiannya atau proses fermentasinya. Oke, kita saksikan teman-teman ya. Ya, kita tiriskan sedikit demi sedikit sampai benar-benar habis yang di dalam tong ya. Ini kita langsung masukkan ke dalam wajan teman-teman ya, untuk direbus ulang. Kita saksikan terus teman-teman ya, jangan sampai kelewatan. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar kami lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru kami, untuk berbagi ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen buka usaha atau pengen berkarya menciptakan tempe sendiri untuk dimakan sendiri di rumah teman-teman, atau yang pengen berdagang, pengen berjualan tempe, atau tempe seperti biasa, tempe sayur atau tempe keripik, tempe sagu, bisa. Caranya sama teman-teman, tinggal nggak usah ngasih tepung, jadi dibiarkan dengan ragi sama kedelai aja tanpa tepung, itu bisa jadi tempe sayur. Kalau untuk keripik tempe sagu bedanya kita menggunakan tepung. Oke, kita percepat teman-teman ya. Setelah perebusan kurang lebih selama 2 jam, ini kita percepat kurang lebih 2 jam, terus kita tiriskan kembali ya. Kita tiriskan kembali teman-teman. Setelah itu kita jemur, tapi penjemurannya bukan dengan matahari teman-teman ya, cuman diangin-anginkan saja untuk menghilangkan kadar airnya. Kita saksikan terus teman-teman ya. Atau bagi teman-teman yang belum begitu memahami atau ada beberapa step yang kurang paham, boleh japri ke saya atau via komen minta nomor telepon, atau di video-video sebelumnya sudah tertera nomor telepon saya. Untuk tanya-tanya langsung boleh, gratis untuk tanya-tanya langsung, tanpa dipungut biaya teman-teman ya. Ya, ini kita percepat untuk proses penjemurannya atau diangin-anginkan agar kadar airnya turun, kadar airnya hilang.
Lalu setelah kadar airnya hilang, baru kita lakukan proses peragiannya, teman-teman. Ya, kita saksikan terus teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Ini untuk proses angin-anginnya diusahakan pakai ini jaring, kayak jaring nyamuk begitu, agar dari bawah mendapatkan udara atau angin agar cepat kering, cepat tiris. Kita dibikin tipis dulu, diratain agar cepat kering. Yang patokannya yang penting kadar airnya sudah berkurang atau lembab-lembab sedikit nggak apa-apa, nanti akan kering dengan sendirinya kena ragi. Tapi jangan basah ya, jangan basah banget karena akan berpengaruh di raginya. Ragi sangat sensitif untuk kotoran, air, dan lain-lain. Kita percepat lagi teman-teman. Oke, kita lakukan proses peragiannya teman-teman ya. Kita timbang dulu per 5 kilo. Ya, kita timbang per 5 kilo dengan takaran ragi 2 sendok makan. Ya, 2 sendok makan teman-teman ya. Dan beda lagi untuk daerah-daerah yang dingin atau cuaca-cuaca yang dingin bisa ditambahkan lagi. Kalau untuk cuaca normal cukup dengan 2 sendok makan teman-teman. Kalau cuaca yang ekstrim bisa kita menggunakan 4 sendok makan ragi teman-teman. Karena di saat ini cuaca lagi normal, kita menggunakan 2 sendok makan untuk raginya. Terus kita aduk-aduk sampai merata. Ya, kita kumpulkan jadi satu. Setelah semua diragi, kita tutup dengan plastik. Kita ulang lagi 5 kilo lagi. Diaduk-aduk sampai merata teman-temannya, jangan sampai tidak merata. Beda kok nanti setelah kita ngerasain sendiri untuk mengaduk begini, yang rata sama yang belum, tangan kita bisa meratakan, bisa merasakannya gitu. Jadi terasa kasar untuk raginya yang nempel-nempel di kedelai itu. Ya, kita tuang lagi. Setelah semua 20 kilo kedelai tadi selesai dikasih ragi, kita diamkan dulu. Kita tutup plastik. Ingat teman-teman, plastiknya harus dibolongin dulu ya, ditusuk-tusuk dengan lidi atau dengan paku sampai bolong-bolong begitu agar angin bisa masuk, udaranya bisa masuk, jadi tidak terlalu ngap gitu teman-teman. Kita tutup ya. Plastik atas bawah harus bolong-bolong teman-teman ya, bolong-bolong kecil selubang paku atau lidi atau tusuk gigi bisa ya. Kita rapatkan agar tidak berantakan.
Ya hampir selesai teman-teman. Setelah semua selesai, kita diamkan ini selama kurang lebih 24 jam teman-teman. Kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam besok pagi akan numbuh jamurnya teman-teman. Oke, kita percepat teman-teman ya. Setelah 24 jam kita buka dan ini sudah berjamur teman-teman ini. Nah, kita angin-anginkan lagi sebentar. Ini posisi kedelainya sudah berjamur, jadi berjamur tipis-tipis begitu. Kita awur lagi, kita angin-anginkan sebentar, sejenak. Dan next nanti kita proses penepungannya teman-teman. Kita angin-anginkan sebentar saja teman-teman ya, jangan lama-lama nanti, karena proses raginya itu akan terus berjalan. Kalau kelamaan nanti jamurnya akan terus bertambah banyak, jadi akan susah nanti untuk proses penepungannya. Ya, kita siapkan dulu plastiknya, dibolong-bolongin juga selebar paku atau lidi atau tusuk gigi bisa. Ini plastik kita potong-potong pendek seperti ini ya, pendek-pendek sesuai selera lah intinya. Setelah dipotong-potong pendek, kita lubangin plastiknya agar udara bisa masuk teman-teman. Oke, seperti ini contohnya teman-teman ya, tuh bolong-bolong ya. Oke, kita timbang lagi per 5 kilo juga teman-teman. Perbandingannya kedelai 5 kilo, tepung tapiokanya juga 5 kilo teman-teman. Jadi berbanding imbang. Kita aduk-aduk sampai merata antara tepung dengan kedelainya yang sudah diragi tadi. Sekarang kita proses untuk memasukkan ke dalam plastik yang sudah dikasih lubang tadi teman-teman. Kita ikat ujungnya dulu, tuh seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai. Bisa menggunakan corong yang sudah disesuaikan atau bisa langsung tanpa corong juga bisa, yang penting adonan ini masuk ke dalam plastik. Oke. Dipadatkan. Ya, kita lihat terus teman-teman ya, jangan kemana-mana dulu, karena step demi step ini sangat penting kalau teman-teman mau mencobanya di rumah. Teman-teman bisa bikin plastik yang lebih panjang lagi, atau mau bikin pendek, atau mau bikin tempe sayur. Jadi kalau mau bikin tempe sayur,
Jadi tidak usah dipakaikan tepung tapiokanya, langsung dari kedelai yang sudah diragi tadi langsung masukkan ke dalam plastik, dibikin gepeng atau dibikin panjang sesuai selera teman-teman. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, diikat atasnya juga, kita gantung. Oke, ini setelah kita gantung-gantung, ini hasilnya teman-teman ya. Ini juga membutuhkan waktu kurang lebih 48 jam untuk proses fermentasinya ini, sampai 2 hari ya teman-teman, kira-kira 2 harian ya. Ya, ini penampakannya teman-teman. Setelah kita campur dengan ragi, dengan tepung, terus kita gantung. Oke, kita percepat teman-teman ya. Ini sudah 48 jam, 48 jam proses fermentasinya. Ini penampakannya seperti ini, plastiknya sudah kisut-kisut atau mengkerut, itu bertanda sudah matang, siap digoreng, siap dipotong teman-teman ya, dipotong tipis-tipis. Kita percepat lagi teman-teman untuk proses pemotongannya ya. Oke ya, ini jika teman-teman tidak punya mesin seperti ini, bisa menggunakan mesin yang manual yang didorong pakai tangan, atau bisa menggunakan pisau. Yang penting proses fermentasi tempenya atau hasil tempenya itu sempurna. Jadi biarpun pakai pisau atau pakai apa aja, tidak mudah pecah tempenya teman-teman ya. Yang penting tempenya sempurna. Jadi step-step tadi yang saya jelaskan, yang di video ini jelaskan, jadi jangan sampai kelewat. Insya Allah sempurna hasil tempenya ya. Kita saksikan terus teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita percepat lagi ya. Oke, ini langsung proses penggorengannya teman-teman, seperti ini ya, satu persatu. Jadi kita harus sabar untuk proses penggorengannya, satu persatu dicelupkan ke bumbu, terus langsung ke wajan satu persatu ya, sampai penuh. Wajan tidak harus besar seperti ini, bisa menggunakan wajan yang kecil sesuai yang ada di rumah saja ya. Ya, kita percepat sedikit, diaduk-aduk terus, hingga matang ya. Jangan terlalu keras yang aduknya, pakai perasaan ya, agar tempe tidak pecah. Ini untuk tanda-tanda sudah matang atau belum, kita perhatikan minyaknya. Kita perhatikan masih ada yang bergolak atau tidak. Untuk tanda matang atau belum itu setelah seperti ini posisinya, posisi minyak itu tenang teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bergolak lagi. Nah, seperti ini masih kurang nih, masih ada yang bergolak sedikit. Jadi benar-benar posisi minyak tenang, nggak ada yang bergolak lagi, baru kita angkat. Itu bertanda sudah matang teman-teman ya. Nah, oke, kita saksikan terus teman-teman ya proses penggorengannya. Memang harus sedikit sabar untuk proses penggorengannya, nggak bisa buru-buru seperti keripik-keripik yang lain atau kerupuk-kerupuk yang lain. Ini harus sabar sedikit-sedikit. Udah mulai tenang nih minyaknya, bertanda sudah mulai matang ya.
Oke, setelah tenang, setelah matang, kita angkat, kita tiriskan. Oke teman-teman, sudah matang teman-teman ya, kita tiriskan. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman yang sudah matang ya. Jadi tempe terlihat sangat bersih, kuning bersih ya, tuh kuning keemasan teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi.